Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian, para guru, para alim ulama, para sepuh binispuh, ikhwafillah yang dimuliakan Allah, tidak terasa kita perasaan baru beberapa hari yang lalu ya membaca kitab Sahih Muslim. Sekarang sudah datang 1 bulan berikutnya. Cepat betul waktu berjalan. Kalau kita merasa waktu cepat berjalan, berarti yakinlah kita ini sudah menampaki waktu-waktu akhir zaman, Pak. Kata Nabi, min asyratis sa'ah ayyajriyal waktu sari'an. Di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat itu waktu berjalan begitu cepat. As-sanatu kasyahr, setahun seperti sebulan. Wasyahru kal usbu', sebulan seperti seminggu. Wal usbu'u kal yaum, seminggu seperti sehari. Wal yaumu kasa'ah, sehari seperti sejam. Wa sa'atu kadaqiqah, dan 1 jam seperti semenit. Tuh Pak, tuh. Subhanallah. Jadi sayang sekali kalau waktu kita terbuang habis buat hal-hal yang mubah, apalagi untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu itu ikut open recruitment ya, ada bidding jabatan. Biasanya ada 2 tahapan itu, tahapan administratif sama tahapan substantif tuh Pak tuh. Administratif biasanya KTP gitu tuh ya, dokumen-dokumen KK, ijazah, apalagi tuh buku nikah tuh Pak, surat kelakuan baik, foto. Ya, nggak lolos administratif, bisa lolos tahap berikutnya nggak bisa. Nah, dalam Islam tahap tes administratif itu ada 2 Pak. Pertama adalah yang disebut dengan al-awamir, perintah-perintah Allah. Dicek tuh perintah-perintah Allah ada berapa. Dalam surat Al-Isra aja ada 11. Apa itu perintah Allah? Salat, zakat, haji, puasa, berkata jujur, sedekah, infak, salat berjamaah, silaturahim, tahajud. Oh banyak tuh Pak. Sunnah Nabi aja jumlahnya ada 8.888 Pak. Itu sunnah Nabi. Ya kalau perintah Allah lebih sedikit lah. Nah, dicek tuh perintah-perintah Allah, itu masih administratif itu Pak. Lolos enggak tuh? Kalau ujian di sekolah, di kampus, nilai 55, udah naik kelas enggak tuh? Lulus enggak tuh? 55? Hah? 60 lah, 60 ya. 60 lulus enggak? Lulus tuh Pak tuh. Dapat enggak kita 60% dari semua perintah Allah? Kalau enggak dapat Pak, itu enggak lolos administratif itu. Administratif yang kedua itu an-nawahi. Apa itu? Larangan-larangan Allah tuh Pak. Seperti apa? Enggak boleh menyekutukan Allah, durhaka kepada ibu bapak, enggak boleh. Tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh minum minuman yang haram, ya, tidak boleh riba, tidak boleh berdusta. Riba itu masih administratif tuh Pak. Ya, Allahu Akbar.
Dosa-dosa besar aja yang ditulis oleh Muhammad Hussein Az-Zahabi jumlahnya 77 itu Pak. Ya, itu dosa-dosa besar itu. Ada dosa besar yang kelihatannya ringan tapi ternyata dosa besar. Apa itu Pak? Kepo. Kepo. Ada dua orang sedang ngobrol. Ya. Terus kita datang, ada apa sih? Ada apa sih? Itu dosa besar tuh Pak. Itu kepo tuh Pak. Nggak kerasa kita. Makanya dalam surat Al-Kahfi 103, hal adullukum ala qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Mau enggak aku kasih tahu orang yang paling buruk amalnya? Apa kata Quran? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang merasa baik terus, Pak, padahal salah dia. Kepo itu dosa besar tuh Pak tuh. Nah, kita checklist tuh larangan-larangan Allah, dosa besarnya ada 77. Ya, kita enggak melakukan 40% udah keren tuh Pak, enggak melakukan 60%. Subhanallah. Itu baru administratif Pak. Ya, itu baru tes dokumen Pak. Ada tahapan selanjutnya, tes apa itu? Substantif. Oh, subhanallah. Tes substantif Pak itu dijelaskan dalam Sahih Muslim. Ada 3 orang berebut ingin masuk surga duluan. Kenapa kamu pengen masuk surga duluan? Anak alim, saya orang alim. Di dunia sering dakwah. Ini saya ngeri Pak baca hadis ini nih. Saya di dunia, waduh, dakwah kesana kemari, jadi ulama. Oh, jadi kamu merasa berhak masuk surga? Iya, kadzabta, dusta kamu. Kamu jadi orang alim, udah dapat pahalanya di dunia apa? Disebut orang alim. Udah dapat tuh pujiannya. Maka nggak ada lagi bagian di akhirat. Subhanallah. Yang ketiga, siapa dia? Kenapa kamu pengen masuk surga duluan? Oh, saya rajin sedekah. Saya rajin sedekah. Jadi sedekah itu Pak baru administratif doang. Dites nanti. Betul. Kamu dengan sedekah mengklaim paling berhak masuk surga duluan? Iya, kadzabta. Bohong kamu. Kamu sedekah agar disebut apa? Orang yang dermawan. Kamu udah dapatkan pahalanya di mana? Di dunia. Maka nggak ada bagian di akhirat. Subhanallah. Makanya sedekah itu boleh dia jahar, boleh dia terang-terangan. Tapi kalau bisa sir, Pak. Karena pahalanya double. Kalau sedekah kita sir, diam-diam. Selain pahala sedekah, pahala ampunan Allah. Al-Baqarah 271. In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa yutukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian menampakkan sedekah maka pahalanya untuk kalian. Namun jika kalian samarkan dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka Allah akan mengkifarati dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Oh, subhanallah. Iya, kita sudah sedekah, sudah infak, wakaf. Tapi ikhlasnya. Sedekah, infak, wakaf itu baru administratif, Pak. Ikhlasnya itu apa? Ikhlasnya itu yang disebut dengan apa? Tes substantif tuh Pak tuh. Ini yang ketiga, ngapain pengen masuk surga duluan? Oh, saya baca Qur'annya bagus. Maka berhak saya menjadi ahli surga. Kan membaca Quran itu ahlullahi wa khassati, keluarga Allah dan keluarga khususnya Allah. Kadzabta, kata Allah, bohong kamu. Kamu baca Quran di dunia, hafal Quran agar disebut hafiz Quran, agar disebut pembaca Quran yang bagus. Oh, subhanallah, berat nih Pak. Berat. Sholat itu baru administratif Pak. Enggak sholat, waduh, enggak lolos administratif. Substantifnya apa? Khusyuk. Itu sebabnya Ibnu Sirin dia ngecek sholat saya khusyuk atau enggak sih. Subhanallah. Ya, maka dia melakukan tes Pak, bahwa sholat saya khusyuk atau tidak. Maka Ibnu Sirin itu punya kitab namanya Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi.
Dia ibunya namanya Ummu Atiyah, Pak, tukang memandikan jenazah. Semua putri-putri Nabi, Zainab binti Muhammad, Ruqayyah binti Muhammad, Ummi Kulthum binti Muhammad, Fatimah binti Muhammad, itu ketika wafat yang memandikannya siapa? Ummu Atiyah, ibunya Ibnu Sirin. Subhanallah. Ngecek nih Ibnu Sirin, saya khusyuk enggak sih? Kita sholat nih Pak, tapi kok enggak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholatnya di awal waktu, tapi korupsinya di awal waktu juga Pak. Sholatnya berjamaah, tapi korupsinya berjamaah juga Pak. Itu namanya enggak tanha anil fahsyai wal munkar, berarti enggak khusyuk. Enggak benar tuh sholatnya. Maka untuk mengetahui dia khusyuk atau enggak, Ibnu Sirin Pak itu tidak pernah sholat tahajud kecuali di Baqi'. Di mana Baqi' Pak? Kuburan Nabi Pak. Untuk mengecek sholat bahwa yang dia takuti hanya Allah, maka Ibnu Sirin sholat tahajudnya enggak pernah kecuali di Baqi'. Pernah enggak Bapak sholat di Baqi', di kuburan? Coba kali-kali Pak ngecek tuh Pak tuh. Salat tahajud di kuburan, ya. Ibnu Sirin dia lakukan itu. Kalau dia takut, berarti yang dia takuti bukan Allah. Subhanallah. Gitu tuh ya. Ustaz kan nggak boleh sholat di atas kuburan. Beda kasusnya. Ya, ini kita nggak di atas kuburan. Ini untuk ngecek Ibnu Sirin nih Pak nih. Subhanallah, hingga dia udah nggak takut lagi tuh Pak. Ada yang masih takut sama kuburan nggak di sini? Hah? Coba sholat di kuburan, ngecek Pak. Kalau masih takut berarti mentalnya belum kuat, khusyuk dia. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang jawab rupanya Pak. Subhanallah. Jadi kalau ditanya, adakah sirah nabawiyah dalil orang sholat di kuburan, tapi bukan untuk minta-minta, nauzubillah min zalik, Pak, durhaka itu apa, musyrik itu, untuk mengetes bahwa tidak ada yang ditakuti dalam dirinya kecuali siapa? Allah Pak. Subhanallah. Ibnu Sirin Pak melakukan itu. Cek tuh ya, nggak usah lama-lama Pak, 40 hari aja. Coba Pak sholat tahajudnya Pak di malam hari. Ini di belakang Masjid Raya Cinere itu akan ada makam tuh. Coba ada gelar sejadah Pak, di tengah aja yang masih kosong Pak, yang nggak ada makam. Coba gelar sejadah ada. Tahajud malam hari itu Pak tuh. Subhanallah. Itu jangan dibilang beda Pak. Ibnu Sirin melakukan itu. Ibnu Sirin itu atas apa? Atas restu dari siapa? Dari ibunya Ummu Atiyah. Subhanallah. Agar ngecek Pak kualitas nafsu kita. Tadi tuh Ustaz Daud ya. Beliau mimpin kita sholat rakaat pertama itu dengan surat Al-Adiyat. Adiyat itu kuda liar yang berlari kencang. Itu sinonim nama lain dari nafsu kita Pak. Jadi Al-Quran itu mendefinisikan nafsu kita itu seperti kuda liar Pak, yang berlari kencang tuh Pak tuh. Kuda liar itu bisa kita tunggangi nggak? Bisa kita tunggangi nggak Pak? Enggak. Ditunggangi anak kita bisa nggak? Enggak. Jadi makanya wajar aja Pak, anak kita nggak taat kepada kita. Kita sendiri nggak bisa mengkondisikan nafsu kita. Kita nyuruh anak kita sholat, nyuruh anak kita berbuat baik ini dan itu. Kita sendiri mengendalikan nafsu kita belum bisa Pak. Tuh subhanallah, tuh luar biasa tuh Pak tuh. Nah kita bisa sadar itu kapan? Wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naqwa, fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Baru sadar tuh Pak ya, tapi nasi udah jadi bubur Pak. Ketika dikubur baru sadar, ya Allah nggak ada waktu lagi, ternyata udah habis.
Kemarin sibuk dengan menuruti hawa nafsu. Makanya bahasa nabinya Pak, orang yang sudah stabil, ya, stabil imannya, taatnya, dia bisa mengendalikan hawa nafsu. Ini kata Nabi ini. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidaklah beriman di antara kalian hingga hawa nafsunya sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Oh subhanallah. Subhanallah. Tapi kalau masih menuruti hawa nafsu Pak, jangan berpikir jadi wali, jangan kejauhan Pak. Wali murid aja dulu dah. Ya, jadi wali murid aja itu subhanallah. Kalau nafsu nggak bisa dikendalikan, nauzubillah min dzalik. Gitu tuh ya. Jadi nafsu itu kayak kuda liar Pak. Kuda liar bisa kita pakai, bisa kita tunggangi kapan itu? Ketika dia sudah bisa dikendalikan tuh Pak. Perlu orang yang ahli nggak untuk mengendalikan kuda liar Pak? Perlu nggak? Oh harus. Berarti untuk menjadi ahli mesti belajar dulu nggak? Mesti belajar. Mesti punya guru nggak? Mesti Pak. Subhanallah. Nggak bisa ujuk-ujuk itu. Ada kuda liar, kita nggak paham terkait perkudaan Pak. Itu tuh tolong coba taklukkan kuda. Nggak bisa tuh Pak, dia mesti belajar dulu. Ada kuda warnanya ini, ada kuda warnanya ini, ada kuda jantan, ada kuda betina. Ketika liar, penangannya beda-beda tuh Pak. Mana ahli perkudaan di sini? Ada nggak? Nggak ada ya? Ustadz kita bukan kuda, Ustadz bukan. Saya nanya bukan itu. Ahli perkudaan. Subhanallah. Kayak gitu tuh nafsu kita tuh Pak tuh. Maka nafsu itu pelan-pelan Pak mesti dikendalikan dengan sholat, dengan zikir, dengan sedekah, dengan infak Pak. Subhanallah. Maka selepas Bapak tahajud, Bapak Ibu ngobrol dengan jiwa kita. Muta'ali. Kenapa kok kamu kalah terus dengan hawa nafsu? Ngobrol tuh Pak tuh, ngobrol. Ya. Dari mana dalilnya Pak? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Ngobrol tuh Pak. Kamu siapa sih sebetulnya? Ngobrol dengan diri kita Pak. Di kaca aja itu, di kaca. Gitu tuh ya. Itu para ulama, Ali bin Abi Thalib begitu Pak. Ali, kenapa kamu sombong? Sampai tadi siang itu mengejar sorban Nabi yang berwarna hijau. Ada apa kamu? Apakah karena Allah atau apa karena sorban hijau Pak? Itu Ali ngobrol dengan dirinya tuh Pak. Karena gitu doang tuh. Apalagi kita yang berlumut dosa Pak. Harus sering ngobrol Bapak Ibu dengan diri kita sendiri. Namanya apa? Muhasabah. Baik, kita lanjutkan kajian Sahih Muslim kita. Babu dzikril Masihi ibnu Maryam wal Masihid Dajjal. Ini bab menjelaskan tentang Al-Masih ibnu Maryam dan Dajjal. Haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu 'ala Malik an Nafi an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Arani lailatan 'indal Ka'bah fara'aitu rajulan adamin ka'ahsani ma anta rahin min adamir rijal lahu lummatun ka'ahsani ma anta rahin minal lamam qad rahalaha fahiya taqturu ma'un muttaki'an ala rijlaini aw ala awaqibi rajulaini yatufu bil bait fasa'altu man hadha faqila hadha al-masih ibn maryam thumma idza ana bi rajuli ja'din qatatin a'warul a'yun al-yumna ka'annaha
ainatun tafiyah fasa'altu man hadha faqila hadzal masihud dajjal. Dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, arani, diperlihatkan kepadaku. Ini hadisnya dalam Sahih Muslim diriwayatkan beberapa kali, Pak. Arani, ada yang Allah memperlihatkan kepadaku. Ini Nabi dalam kondisi yaqzah, sadar. Diperlihatkan kepadaku ain lailatan, pada suatu malam, indal Ka'bah, di samping Ka'bah. Jadi Nabi diperlihatkan sadar, secara kasat mata Nabi nggak tidur, Nabi bisa melihat. Tapi riwayat yang lain, Nabi diperlihatkan oleh Allah dalam mimpi. Jadi mana yang kita harus gunakan? Keduanya, Pak. Ya, keduanya. Nabi aja bertemu dengan para nabi ketika Isra Mi'raj dalam kondisi sadar tuh, Pak, tuh. Gitu tuh ya. Diperlihatkan kepadaku pada suatu malam di samping Ka'bah. Ra'aitu rajulan, aku melihat, ra'aitu rajulan Adam, aku melihat seorang laki-laki bangsa Adam. Ini dia laki-laki. Ya, bangsa laki-laki yang waras begitu tuh, Pak, yang enggak menyebut miras tuh minuman Rasulullah gitu ya. Ka'asani ma anta rohin. Orangnya sangat ganteng, tampan tuh, Pak, tuh. Subhanallah. Itu siapa tuh yang bilang miras minuman Rasulullah tuh, Pak, tuh? Subhanallah. Harus cepat-cepat taubat, kasihan dia tuh, Pak. Ya. Hari ini banyak orang berani betul ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ketika disakiti, Pak, Nabi ada yang Nabi memaafkan, ada yang Nabi tidak. Ya, tapi kalau urusan dirinya itu Nabi memaafkan. Tapi kalau udah urusan menghina Nabi, yaitu karena kenabiannya, Pak, bukan kemuhammadannya, paham, Pak, ya? Kalau karena kemuhammadannya boleh maafkan. Tapi kalau karena kenabiannya, Pak, bentuk menghina, waduh, ngeri itu, Pak, ngeri. Aku melihat seorang laki-laki bangsa Adam, tampan betul, yang tidak pernah kau lihat selama di dunia. Ya, min adamir rijal, yaitu laki-laki dari bangsa Adam, lahu lummatun, dia itu punya cahaya, ka'ahsani ma anta rohin minal lumam. Ya, seperti cahaya-cahaya orang-orang yang mukanya glowing tuh, Pak, tuh. Tapi ini beda. Semua nabi, Bapak Ibu, itu dikasih cahaya. Ya, dikasih cahaya. Cahayanya tergantung kualitasnya tuh, Pak, tuh. Yang paling tinggi adalah ulul azmi. Dari ulul azmi yang tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahaya yang paling tinggi namanya siraj, Pak. Silakan dibaca dalam surat Al-Ahzab 45, 46, 47. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Sirajan munira. Jadi setiap nabi itu mukanya bukan lagi bercahaya, Pak, tapi punya cahaya. Ini bapak-bapak nih kalau sedang berminyak kan pakai biore itu kan ada ya, atau pakai facial wash gitu tuh. Nah, nabi itu diberikan cahaya tuh, Pak, udah mukanya bercahaya ya, dan diberikan sumber cahaya tuh, Pak, tuh. Siraj. Subhanallah. Begitupun Isa alaihi salam. Tapi Isa dia bukan siraj itu, Pak, misbah. Ya, misbah itu dia cahaya juga. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, misbah itu apa, Pak? Lampu, ya. Ada tafsir al-misbah. Jadi tafsir lampu sebetulnya itu, Pak. Ya. Nah, Nabi Muhammad siraj itu, Pak. Pelita semesta kalau itu. Fahiyat taqturu ma'an. Nah, rupanya wajahnya itu mengeluarkan air itu, Pak.
Ya, wajahnya itu mengeluarkan air. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu melihat Nabi itu wajahnya cenderung basah, Pak. Ya, basah kenapa? Satu, karena dia berwudu. Yang kedua, karena sering bertaubat sehingga air matanya mengeluarkan air itu, Pak. Ya, basah itu. Jadi kata Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, lau ra'aitu khidran." Andai kan aku ketemu Nabi Khidir, apa cirinya? Kata Nabi, khadra yaqturu ma'an. Cirinya itu langitnya hijau, suasananya hijau, Pak. Hijau. Karena Khidir itu dari kata apa? Akhdar. Akhdar itu apa artinya? Green. Hijau itu, Pak. Nabi ditanya, "Rasul, apa ciri kalau aku ketemu dengan Khidir?" Ya. Khidir itu artinya akhdar, hijau. Itu suasananya hijau, Pak. Enak. Mata kita kan sehat tuh, Pak, ya, ngelihat yang hijau-hijau ya. Subhanallah, ngelihat pohon-pohon di pagi hari hijau tuh, Pak. Sehat kita tuh. Subhanallah. Nah, yang kedua yakturu ma'an. Dia meneteskan mata dari wajahnya. Apa artinya, Pak? Banyak nangisnya. Jadi kalau ada Nabi, mukanya lembab, kering, Pak. Itu bukan Nabi itu, Pak, itu. Ya. Lebih banyak apa itu, Pak? Marahnya, keringnya. Subhanallah. Nabi itu dipertemukan oleh Allah dengan Isa alaihissalam, yakturu ma'an. Ya, itu mengeluarkan air mata. Muttaki'an ala rajulaini. Ya, Isa tersebut dia bersandar kepada dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki ini siapa, Pak? Jibril. Au ala awaqibi rajulaini, atau di pangku, jadi dia di antara dua orang laki-laki itu. Yatufu bil baiti, sedang tawaf di Baitullah, tapi dikawal gitu tuh, Pak. Fasa'altu man hadza, lalu aku bertanya siapa ini? Faqila, dijawab, hadzal Masih ibnu Maryam, dia adalah Al-Masih putra Maryam. Jadi Nabi berdasarkan hadis ini dipertemukan oleh Isa alaihissalam. Isa sedang apa itu? Tawaf. Itu sebabnya kenapa kata Nabi, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Enggak sempurna, Pak, perjalanan kita kecuali berkunjung ke 3 masjid. Masjidil Haram. Kenapa? Ada tempat tawaf di situ tuh, Pak. Ya, kalau iman kita lagi ngedrop, Pak, umroh. Bisa kenapa? Kita berdoa, kita ibadah, tanahnya mungkin nggak berkah, tanah sengketa, Pak. Kita perlu tanah tempat berdoa yang suci, namanya apa? Tanah suci, Pak. Ya, Makkatul Mukarramah, kemudian Madinatul Munawwarah. Subhanallah. Jadi kalau ditanya para nabi hari ini kerjaannya apa? Kan para nabi itu tidak wafat. Mana dalilnya? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. 153 154 Al-Baqarah. Jangan pernah kau menyangka orang yang wafat, orang yang berjuang di sisi Allah itu wafat, mati, Pak. Bal ahya, mereka hidup. Terus kalau mereka hidup kerjaannya apa? Tawaf, tuh, Pak. Tawaf. Subhanallah. Nabi bertemu dengan Isa di mana? Di tempat tawaf. Nggak ada dalilnya. Nabi ketemu Isa di mall. Nggak ada tuh, Pak. Nabi ketemu Isa di mana? Di tempat-tempat hiburan. Nggak ada tuh, Pak. Subhanallah. Ustaz, saya kan nggak punya duit buat umroh, buat haji. Umroh tiap hari di Masjid Raya Cinere. Bisa nggak? Bisa. Salat subuh berjamaah, zikir hingga waktu syuruk, sholat 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umroh. Taman, sempurna. Dan Isa nanti turun ke bumi pas waktu subuh. Kenapa subuh? Karena subuh pahalanya seperti haji dan umroh. Subhanallah. Gitu tuh ya. Turun Nabi Isa. Ketika itu Imam Mahdi mau sholat subuh, Pak.
mimpin sholat subuh. Karena Isa turun, dipersilakan, silakan. Ya Nabi Allah, jangan bilang Nabi, haram. Kenapa? Karena Nabi penutup adalah Nabi Muhammad. Lalu saya bilangnya apa? Rajulun soleh, laki-laki yang soleh. Tuh Pak tuh. Gitu tuh ya. Nah, Nabi Isa turun, Dajjal Pak, ngiprit tuh Pak tuh. Jadi Dajjal itu tidak dibunuh oleh Isa, tubuhnya meleleh Pak ketika Nabi Isa tuh turun. Padahal Imam Mahdi kerepotan Pak melawan apa? Melawan Dajjal. Subhanallah. Hadzal Masih ibnu Maryam, ini Al-Masih putra Maryam. Thumma idza ana bi rajuli ja'din, kemudian aku melihat ya seorang laki-laki dengan tubuh kayak zombie itu Pak, kecil dia, kaki kanan kaki kiri, pundak kanan pundak kiri berbeda itu Pak, nyungsang. Jadi kalau diibaratkan mobil itu bannya nggak lurus tuh Pak, ya saat yang kanan ke depan, yang kiri ke belakang tuh Pak tuh, jadi nggak lurus dia. Nah, qatatu a'waril ain, yang buta matanya, pecak matanya, al-yumna yang sebelah kanan, ka'annaha ainatun tafiyah, seolah-olah dia hanya bermata satu ya. Ini hadisnya satu, kalimatnya dua ya. Kalimat pertama dia a'warul ain, matanya buta satu yang sebelah kanan. Tapi lihat kalimat setelahnya, kanaha ainatun tafiyah, seperti buta bermata satu. Itu klop nggak tuh Pak kalau pakai logika kita ya? Maka para ulama termasuk Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini, jadi kalau ada dua kata ya beriringan dalam satu hadis Pak, dalam satu kalimat bahasa Arab, boleh mengambil salah satu atau yang terakhir. Ketika satu dan yang kedua tabrakan, maka ambil yang kedua. Yang pertama matanya buta ya, kemudian yang kedua seolah-olah matanya bermata satu, berarti buta nggak tuh? Tidak buta, maka ambil yang kedua, kata Imam An-Nawawi. Bagaimana itu Pak? Daging apa nih? Daging alisnya yang atas sebelah kanan Pak, itu dagingnya panjang betul turun ke bawah, sehingga mata sebelah kanan tidak bisa melihat. Itu versi riwayat dari Imam An-Nawawi Pak. Padahal keduanya Sahih Muslim. Kenapa? Karena dua kalimatnya tabrakan tuh Pak tuh. Paham Pak ya? Jadi ada orang ini dagingnya panjang betul tuh Pak, lemaknya banyak tuh Pak tuh, gitu tuh ya, sampai ke bawah ketutup matanya. Nah kalimat ja'ad, zombie kecil. Jadi yang bilang bahwa Dajjal itu badannya besar, ini nabrak Sahih Muslim nih Pak. Jadi ja'ad itu zombie yang nggak stabil kaki-kakinya tuh Pak, kecil ya. Nggak bilang apa, summa idza ana birajulin tawilin, nggak begitu tuh, tapi birajulin ja'din. Subhanallah. Dajjal ini anak orang, jangan salah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dajjal bin Qabil, itu anak orang Pak. Subhanallah. Hati-hati keserakahan itu. Kalau Bapak Ibu ingin tahu ditampakkan, maka kayak Dajjal itu. Nggak terima Qabil nikah dengan apa itu, dengan la Buddha, bukan yang lahir dengan apa itu, yang bareng dengan dirinya. Kan aturannya mesti begitu. Harusnya dia nikah dengan la Buddha, tapi dia ingin menikah dengan Ikrimah yang lahir bersama dengannya. Dilarang oleh siapa itu? Oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, Ustadz itu kok boleh ya nikah sedara? Oh itu makan nggak ada orang lagi Pak masalahnya. Illa ma qad salaf. Ya nikah ya, tapi harus dengan apa itu teman yang lahir nggak bareng ya.
Qabil dengan la budda, Habil dengan iklima. Qabil nggak terima tuh Pak. Akhirnya diadakan sayembara. Ya, diadakan sayembara. Qabil dia seorang petani, sedangkan Qabil seorang petani, Habil seorang peternak. Jika ternak kalian, tani kalian, buah-buahan kalian diterima oleh Allah, maka kalian berhak menikah dengan siapa? Dengan Iklimah. Qabil, buat apa saya capek-capek? Ya, sudah bertani, maka saya akan berikan yang busuk-busuk, yang buruk-buruk dari hasil panennya itu. Nggak diterima itu. Ketika nggak diterima, yang diterima Habil Pak. Subhanallah, maka dia bunuh Habil Pak, serakah dia. Keserakahan dia suatu saat nanti betul dia menikah dengan Iklimah. Ya. Tapi keserakahan itu melahirkan seorang anak Pak yang tidak diinginkan. Namanya siapa? Namanya Dajjal. La'natullahi alaih. Seperti halnya Ya'juj Ma'juj Pak, juga sama. Itu anak orang Pak. Anak siapa? Nuh alaihi salam. Subhanallah. Sam, Ham, Yafith. Melahirkan Turki, Kurdistan, dan Ya'juj Ma'juj itu Pak. Ya, anak keempat Kan'an, anak gagal, meninggal Pak. Itu keturunan siapa itu? Hantu-hantu laut tuh Pak tuh. Ya, Nyi Roro Kidul, mungkin anaknya Kan'an tuh Pak tuh ya. Karena meninggal di laut kan, ada di laut itu. Subhanallah. Gitu tuh ya. Sa'altu man hadza, siapa ini laki-laki kecil dengan tubuh tidak stabil, ya, mata kanannya tertutup oleh daging seolah-olah buta sebelah. Faqila, dijawab oleh Jibril, hadzal masihud dajjal, ini al-masih dajjal. Subhanallah. Begitu tuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Nabi itu diperlihatkan ini Al-Masih, ini Dajjal. Subhanallah. Alhamdulillah kita orang-orang yang beriman itu tidak akan dipertemukan Pak, ya, dengan Dajjal, nggak akan dipertemukan itu. Hanya siapa yang dipertemukan dengan Dajjal? Imam Mahdi dan beberapa orang-orang soleh Pak, ada 40 orang. Sisanya enggak. Abu Bakar aja enggak. Ya, sekelas Abu Bakar Pak itu enggak mampu melawan Dajjal Pak. Subhanallah, apalagi Abu Bakar Cinere Pak. Ya, subhanallah. Fitnah yang paling besar itu adalah Dajjal. Tidak ada Nabi Allah utus ke muka bumi kecuali dia menjelaskan akan kehadirannya siapa? Sosok Dajjal. Subhanallah. Ada orang Nasrani, dia pernah melihat Dajjal, namanya Tamim Ad-Dari. Seperti halnya juga ada tokoh yang pernah melihat Ya'juj Ma'juj itu Pak. Kalau ditanya Ya'juj Ma'juj di mana posisinya Pak? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas dia di tengah timur, bukan timur tengah, tengah timur Pak. Ya, berarti Eropa dia, tengah timur. Subhanallah. Itu pernah diturunkan beritanya oleh Republika tuh. Tahun 2000 berapa tuh ya, ada dentuman besar tuh Pak tuh. Saya sebelum Covid tuh biasanya tiap tahun saya berangkat ke Moskow Pak, karena ada konferensi ahli hadis sedunia. Saya pengen tahu itu lokasi dentuman besar setiap tanggal tertentu tuh Pak, di mana lokasinya. Itu cukup jauh Pak, padahal jaraknya itu dari Moskow cukup jauh, kalau pakai pesawat aja masih 2 jam. Ya. Terus pakai bis masih 4 jam. Nah, dari jarak 50 kilo itu sudah terdengar du. Ada orang Pak yang pernah melihat siapa? Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu kan dia ditutup nggak bisa hadir karena ada benteng. Bentengnya siapa yang bikin Pak? Siapa yang bikin? Zulkarnain. Subhanallah. Siapakah Zulkarnain Pak? Zulkarnain itu adalah muridnya